Oh, saya kurang paham. Oke, saya kasih tahu ya. Quran diturunkan dalam 7 huruf tuh. Sab'ah ahruf namanya. Ya. Atau 7 dialek. Oke. Saya kasih tahu lagi. Quran diturunkan dalam 7 huruf. Yang Anda sebutkan baru 2. Hafiz an Asim dan Wars an Nafi. Baru 2. Kalau Anda mau membuktikan Quran itu berubah, tunjukkan yang ke-8 yang berubah dari ayat itu. Bisa nggak tunjukkan? Kan baru 2 barusan. 1, 2, betul nggak? Hafiz, Wars, betul nggak? Betul? Nih, saya pakai data ya. Saya pakai data, Bang. Saya pakai data. Santai aja. Kalau diskusi sama Ardian, saya pakai data dong. Karena saya yang pahami, Ardian, yang ke-5 itu adalah sama dengan Hafiz. Ya, sabar dulu, Bang. Berbeda sendiri. Ya, santai. Ya, santai dulu ya. Saya pakai data di sini. Sahih Bukhari 4607. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril telah membacakan kepadaku dengan 1 dialek, maka aku pun kembali kepadanya untuk meminta agar ditambahkan. Masya Allah, syukron Bang Saulid. Begitu berulang-ulang hingga berakhirlah dengan sab'atu ahruf. Sab'ati ahruf, atau 7 dialek yang berbeda. Anda baru menyebutkan 2, Bang. Hafs dan Wars. Kasih tahu saya yang ke-8-nya. Syukron Pak Saulid. Kasih tahu saya yang ke-8. Kalau masih di angka 7, masih di 7 dialek, berarti semuanya dari Rasulullah. Semuanya dari Rasul. Paham sampai sini, Bang? Iya, iya. Sampai sini paham? Iya, ya, paham. Oke, apa yang Anda pahami dari perkataan saya? Silakan. Apa yang Anda pahami? Saya tanya dulu. Jangan sampai saya menjelaskan sesuatu Anda nggak paham, wah rugi saya. Artinya, kalau dari 7 dialek itu yang memang ada di dalam 7 mahfuz itu tidak. Bukan mazhab, Bang. Itu bukan mazhab. Beda. Oh, beda ya? Ya, beda, bukan mazhab. Kalau mazhab itu mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, itu beda. Dari 7 qiraah mungkin ya? Ya, gimana? Iya, artinya hanya perbedaannya dalam pelafalan, tetapi secara teks itu tidak ada berubah begitu. Loh, enggak, Anda tegaskan dulu kepada saya. Yang saya maksud tadi gimana? Apa yang Anda tangkap gitu loh? Apa yang Anda tangkap gitu loh? Iya, artinya saya hanya bisa membuktikan 2 dari 7 yang ada. Sedangkan yang 5 lagi saya tidak bisa membuktikan karena memang saya tidak tahu, makanya saya bertanya begitu. Nah itu Bang, saya udah jawab kepada Anda tadi bahwasanya yang pertama, ya makasih, alhamdulillah baru datang teman-teman, Masya Allah baru datang ke rumah. Mantap lah ini bukunya. Terima kasih Moreh Muto Ustadz Wafi. Oke, lanjut ya. Mantap. Siapa ngirimin Bang Moto? Iya, aku mau bayar. Gini, tapi aku nggak anu ya. Tapi yang jelas nanti kalau yang mau pesen silakan bayarnya di Ustadz Wafi atau Kiryos Muto ya, teman-teman yang mau pesen ini bisa, saya informasikan. Silakan diketik Kiryos Muto seperti yang ada ditulis ini. Kalau mau buku ini silakan. Atau Ustadz Wafi ya, pasti tahu lah kalau Ustadz Wafi ya kan, nama channelnya apa, TikToknya ya kan. Nah silakan hubungi beliau berdua. Nanti akan dikirim jawaban tuntas tentang fitnah terhadap Islam. Tema ketuhanan jilid 1, luar biasa ini saya. Nggak bisa ngomong apa-apa lah, ini bagus banget, tebel banget ini loh. Wih mantap lah ini. Makasih. Oke lanjut ya. Lanjut dulu. Kita lanjut dulu Bang ya. Kita di sini berbicara secara argumentatif gitu kan. Nah sekarang saya katakan sejarahnya. Tahu nggak sejarahnya bahwasanya Hisham dan Umar dulu pernah bertengkar Bang gara-gara perbedaan bacaan. Abang tahu nggak? Bang pernah tahu? Dibuka aja mic-nya, jangan di mute Bang. Pernah tahu nggak? Tidak pernah. Oke, baik. Nggak pernah tahu nih ya. Ini tak kasih tahu. Muslim, Bukhari dan Muslim, dan yang aku mendengar Hisham
yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab ya. Dia berkata, aku mendengar Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan dengan bacaan selain yang tidak aku gunakan. Sementara Rasulullah pernah membacakan surat itu kepadaku. Aku hampir terburu-buru menghukumnya, namun kemudian melepaskannya hingga dia pergi. Aku kemudian menarik lababtuhu, selendangnya, dan membawanya kepada Rasulullah. Aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar orang ini membaca surah Al-Furqan dengan bacaan yang bukan engkau bacakan kepadaku. Nih, dengan bacaan yang bukan kau bacakan kepadaku tuh. Kemudian Rasulullah kemudian bersabda, lepaskan dia, bacalah olehmu wahai Hisham. Hisham disuruh baca. Hisham kemudian membaca dengan cara yang tadi aku dengar. Rasulullah kemudian bersabda, demikianlah surah itu diturunkan. Beliau Rasulullah kemudian bersabda kepadaku, bacalah olehmu wahai Umar. Aku kemudian membaca surah Al-Furqan. Rasulullah bersabda, demikianlah surah itu diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf. Oleh karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Luar biasa. Saya berhasil membuktikan dengan data, Bang. Ini ada di Tafsir Al-Qurtubi. Halaman berapa teman-teman kalau mau baca? Di sini di halaman 120 sampai 121 Tafsir Al-Qurtubi gitu kan. Nah, kalau masih dua yang Anda tunjukkan, tunjukkan pada lokasi yang sama, ayat yang sama, kata yang sama dengan 8 dialek yang berbeda. Ini kan 7. Nah, tunjukkan kepada saya dengan 8 dialek yang berbeda pada tempat yang sama, pada lokasi yang sama, dan pada kata yang sama. Silakan. Jadi kalau menurut saya yang 5 lagi itu sama dengan Hafaz Ilyasin, hanya waras yang berbeda. Itu Adrian. Berarti lebih dari 7 nggak kesimpulannya? Kesimpulannya lebih dari 7 nggak? Pas 7, cuman kurang 1 kan waras yang berbeda. Bukan itu pertanyaan saya. Perbedaannya yang saya tanyakan. Perbedaannya lebih dari 7 nggak? Oh tidak. Perbedaan dialeknya. Tidak. Perbedaan dialeknya lebih dari 7 nggak? Tidak. Berapa? 2 kan? Masih kan? Iya. Ya masih 2 kan? Betul. Berarti sah. Kedua-duanya dari Rasulullah. Kedua-duanya dari Rasulullah. Sah. Ya. Bisa dipahami, Bang? Betul. Ya, cuman yang saya mau pertanyaan satu lagi, salaman ala Ilyasin itu kan kesejahteraan buat Nabi Ilyas. Sedangkan menurut versi waras, salamun ala Ali Yasin itu keselamatan buat baginda Nabi Muhammad, karena Yasin itu salah satu nama Nabi Muhammad selain Toha. Bagaimana? Itu berbeda berapa itu? Masih 2 kan? Betul. Kedua-duanya sah. Ah, ayo, mau apa? Kedua-duanya sah. Masih 2 kan? Cuman tunjuk gini, Bang. Gini. Tunjukkan kepada saya lebih dari 7 perbedaannya gitu loh. Tunjukkan ke saya. Jangan cuma 2. Kalau 2 masih sah, 3 masih sah, 4 masih sah, 5 masih sah, 6 masih sah, 7 masih sah, 8 tunjukkan yang berbeda. Misal Ilyasin, Ilyasa, Ilyusa, Yuliasa, apalagi sampai 8, ada nggak? Ada nggak? tidak ada. Tidak ada, berarti masih sah. Berarti karena Rasulullah betul. Iya. Rasulullah betul. Berarti demikianlah surah itu diturunkan. Demikian memang begitu surat itu diturunkan kepada Rasulullah. Paham? Ya betul. Paham nggak maksud saya? Paham nggak maksud saya, Bang? Paham. Ya sudah. Menganalisis sedikit ya. Yang saya pahami kan Quran itu turunnya tanpa kiroah. Dibantah terus ini ya susah. Dan kiroah apa berbeda begitu? Dari tata bacanya. Gimana, Bang? Apakah ada perbedaan di dalam tanda bacanya atau kiroahnya? Loh, Quran diturunkan itu bukan huruf, Bang. Quran itu bukan diturunkan dengan huruf. Yang diterima Nabi Muhammad itu bukan huruf, bukan tulisan. Gitu loh. Sedangkan orang-orang Arab pada zaman dahulu
itu menulis apapun ya, apapun, bukan cuma Quran, apapun. Pada zaman Rasulullah itu tidak ada harokat, gitu loh. Tapi orang Arab itu tahu yang mana harus dibaca A, yang mana harus dibaca I, yang mana harus dibaca U. Orang Arab tahu, yang nggak tahu kita. Makanya kenapa orang selain orang Arab ketika dia mentafsirkan dengan terjemahannya, itu namanya bodong, terjemahan bodong, makanya bisa dipercaya. Kalau ada orang teman-teman Kristen mau menerjemahkan Quran dengan terjemahan, mentafsirkan Quran dengan terjemahan yang sudah ditulis, itu namanya kucluk. Makanya saya katakan itu, karena dia nggak menguasai ilmu bahasa Arab. Banyak sekali di situ ada ilmu bahasa Arab itu. Salah satunya adalah ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu nahwu, ilmu sorof. Saya lupa ada berapa, ada 16 kalau nggak salah. 15 atau 16 gitu loh. 16 keilmuan. Lah teman-teman Oten bisa yang mana? Nggak ada yang bisa semuanya. Baca Quran aja nggak ngerti, tulisan Arab nggak ngerti, gimana mau bisa paham? Nggak bisa, susah. Gitu bang. Jadi udah saya udah jawab pertanyaan Anda bang. Oke? Bisa dipahami? Bahkan bukan cuma tanda baca ya, Ki, tanda titiknya pun nggak ada dulu ya. Antara ya intinya nggak ada tanda baca, intinya nggak ada tanda baca. Maksudnya fathah, dhammah, kasroh, kasroten, fathaten, domaten itu nggak ada. Ada yang membaca Malik Yaumiddin, ada yang membaca Malik Yaumiddin. Pertanyaan saya, yang mana yang betul? Dua-duanya betul. Karena Quran diturunkan dalam 7 dialek, selesai masalah. Kalau mau menyalahkan Quran, sulit menyalahkan Quran itu. Kenapa? Mau diserang manuskripnya. Oh ini ada manuskrip yang berbeda. Mutawatir nggak? Ternyata nggak mutawatir. Gugur, nggak bisa. Mau diserang dari dialek. Oh itu Quran Hafs sama Warsh itu berbeda itu. Hah? Memang begitulah yang diturunkan. Memang begitu. Terus mau ngapain? Tetap itu yang benar, dua-duanya betul. Mau 7-7-nya benar nih, saya jawab nih. 7-7-nya benar. Jangankan cuma 2, kurang bang, 7-7-nya benar. Abang kan baru nunjuk 2. Coba kasih saya 8 yang berbeda dengan ayat yang sama, dengan perkataan yang sama, dan lokasi yang sama. Pak Saiful Noise, Pak. Yep. Itu. Oke. Ini bahasan saya 2 tahun yang lalu, Pak Amran. Mohon maaf. Ini bahasan saya. Jadi saya paham gitu ya. Cuman yang pertanyaan satu lagi, saya sekarang bukan ke original teks, saya ke terjemahannya, ke artinya. Waduh. Kenapa? Oh, yang Ilyasa tadi. Iya. Dua-duanya betul. Nah, saya jawab. Dua-duanya betul. Tapi bukan berbeda antara Nabi Ilyas dengan Nabi Muhammad? Iya, dua-duanya betul tapi. Memang begitu yang diturunkan. Masih 2 bro. Jangan 2 deh, 7. Dah, saya katakan 7-7-nya betul. Ayo. Memang begitu Quran diturunkan. Jawaban saya tetap sama. Memang begitulah Quran diturunkan. Quran itu mutawatir secara lafzi, dan Quran mutawatir secara maknawi. Memang begitu. Apalagi? Mau tanya apa? Artinya, oh ini artinya beda Bang Ardi. Yang ini A, yang ini artinya B. Dua-duanya betul. Ah, ayo. Apa lagi? Ayo. Apa lagi? Yang satu Malik Yaumiddin, yang satu Malik Yaumiddin. Yang mana yang betul? Dua-duanya betul. Nah, apa lagi? Berat. Bahas Quran berat. Iya, baik. Berat. Artinya dari ini yang semuanya betul ya. Memang tidak ada kesalahan di dalam pemahaman literasi yang ada. Ke 7-7-nya betul. 7-7-nya betul. Kalau Anda mampu tunjukkan 8, terima kasih host, thank you. Kalau Anda mau tunjukkan kepada saya, Bang Ardi, misal begini,
Ini ada kata Malik Yaumiddin, satu. Yang satu Malik Yaumiddin, dua. Yang satu Malik Yaumiddan, misal, tiga. Yang satu Malik Yaumiddain. Yang kelima, 6, 7, 8. Misal ada. Tunjukkan ke saya. Misal, ini misal ya, misal. Mohon maaf ya, para ustadz yang di bawah ini saya membuat permisalan, bukan bermaksud untuk menyelewengkan. Enggak, saya membuat permisalan ini. Misal ada 7 yang Anda sebutkan berbeda, tunjukkan yang ke-8. Mana? Dengan ayat yang sama ya Bang? Dengan ayat yang sama, dengan perkataan yang sama. Jangan berbeda. Iya. Ya memang tidak ada. Berarti Quran betul. Betul. Berarti Quran dijaga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maha besar dengan segala firman-Nya. Sekarang saya tanya balik. Kalau Anda Nasrani, betul nggak? Ya betul. Anda nggak percaya kitab kisah para rasul, nggak percaya ya? Oh tidak. Tidak percaya. Anda percaya Yohanes tapi? Ya John. Percaya tulisan Yohanes, percaya? Ya Yahya. Pertanyaan saya, zaman sekarang ada Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Pada abad keempat ayat itu nggak ada. Yang mana yang benar? Ayo. Ulangi. Pada abad sekarang Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 itu ayatnya ada. Pada abad keempat tahun 200 Masehi dan abad ketiga ayat itu nggak ada. Pertanyaan saya, yang benar yang mana? Yang ada atau yang nggak ada? Yang tidak ada. Apa dasarnya? Yohanes atau Yohana yang saya pahami adalah salah satu kitab yang ditafsirkan. Artinya, apakah Yohanes ini valid? kalau Yohanes menurut kanonisasi saya tidak valid menurut saya. Nggak valid. Udah selesai. Gantiin dulu lah. Ini mau masuk maghrib. Aku mute dulu ya. Gantiin dulu. Ya, Jimen. Bang Iqbal, aku masuk maghrib dulu ya. Assalamualaikum Bang Iqbal. Aku izin di sini ya. Teman-teman di bawah, thank you yang udah ngasih gift. Barakallahu fikum teman-teman. Lanjut. Ya, siap. Lanjut Jimen, sikat. Iya. Uni nggak monitor ya Mas sebelum ya? Uni lagi sholat di tempat Uni sekarang lagi masuk Isya ini, hampir masuk Isya. Habiskan Isya baru Uni masuk itu. Oke, siap. Jadi begitu Bang Amran ya. Setengah 8 nih. Lanjut. Ya, jadi begitu ya Bang Amran ya. Jadi konsep 7 huruf tadi itu pas penurunan Al-Quran itu jelas maknanya itu sama dan dibenarkan. Gitu. Sama halnya seperti ini. Di dalam sholat itu ada doa iftitah berbagai macam. Ya, Muhammadiyah beda bacaannya, NU beda bacaannya, ya. Apalagi yang umumnya. Apakah itu sah? Sama, sah. Karena pernah disampaikan, pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya saya katakan tadi betul yang disampaikan Bang Ardi. Ya, Nabi kita mengiyakan gitu, meng-ACC-kan. Berarti mendapat legal standing dong. Ya, tetapi kalau di luar 7 itu baru yang dikatakan tidak sah. Makanya tadi Bang Ardi menekankan tunjukkan. Ya, di luar dari 7 huruf itu kan masih 2 tuh. Dengan ayat yang sama, tunjukkan ke-8-nya. Begitu dia saudaraku. Nah, jadi yang Anda katakan tadi juga, yang berdasarkan tentang Yohanes tadi itu, ya, Anda katakan yang tidak ada. Ya, yang di abad keberapa itu tadi. Nah, validasinya dari mana? Kalau tadi kami kan mendapat validasi itu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Legal standingnya dari dia. Validasinya dari mana, Pak Amran? Bagi kaum Nasrani, Yohanes atau Nabi Yahya adalah seorang imam. Dan dia memang juga mempunyai satu kitab. Tetapi memang tidak harus diimani. Jadi beberapa pemahaman itu berbeda literasinya dengan orang-orang Kristen. Nah, dari Injil atau petua atau kitabnya Yohana atau Nabi Yahya, itu adalah literasi yang memang menguatkan apa yang di Injilnya Isa dan Masihu, begitu Pak. Enggak, saya minta validasinya, legal standingnya. Dari mana bahwa yang Bapak katakan itu benar, yang satunya tidak benar, dasar Bapak apa? Gitu. Pernahkah dipakai Yesus, pernahkah dipakai Yohanes langsung? Atau dua-duanya pernah dipakai? Kalau kami tadi kan jelas gitu, kalau kami jelas 77 di ACC kan bahwa itu adalah suatu kebenaran. Masalahnya begini,
Di Yohanes yang tadi Adrian sebutkan saya tidak tahu artinya karena saya tidak mengimani Yohanes yang ada di karena saya yang di Bible. Jadi saya kurang paham apa yang disebut narasi atau terjemahannya atau apa. Tadi kan ada yang di abad keempat tadi kalau nggak salah disampaikan Bang Ardi hanya beberapa ayat di Yohanes. Nah, di abad sebelumnya hilang tuh ayatnya. Nah, pertanyaannya mana ini yang mau dipakai nih? Apakah dua-dua itu benar? Karena ada penambahan, ada pengurangan itu, Bang. Betul. Legal standing kita itu gini, Bang. Kalau Abang mengatakan bahwa yang lebih sedikit dari Yohanes itu ayatnya itu yang benar. Dasarnya apa? Legal standingnya apa? Sebentar. Saya mau nanya dulu terjemahannya itu apa itu ya dari Yohanes yang ada di Bible. Saya kurang paham. Aduh, bukan terjemahan, Pak, tapi banyak ayatnya, banyak butiran firman-Nya. Itu yang dimaksudkan. Kalau tadi yang Bapak bahas tadi, Pak Amran, yang bahas tadi tentang 7 huruf tadi, tentang Al-Quran Ilyas tadi, itu adalah yang Bapak tanya ada terjemahannya apakah sama? Walaupun dengan dialek gaya bahasa yang berbeda ada 7. Man izin, dia ini nggak beriman sama kitab kanon dia ini, beda kitab mereka ini. Dia pakai yang apokrip, nggak dipakai. Dia nggak percaya sama Yohanes yang di Bible itu. Oke, dasar kalau kayak gitu saya tanya balik. Dasar kau mengimani apokrip lalu mengatakan yang lain itu tidak benar, dasar legal standing Anda dari mana? Dapatnya dari mana? Kalau Islam itu kan jelas. Itu pas teman. Lanjut. Kalau Islam kan jelas dari Nabi Muhammad. Ada rekomendasinya, ada perintahnya di legal standing gitu. Di ACC-kan. Bahkan dibawakan tadi hadisnya tadi Bang Ardi. Nah, sekarang Anda itu membawa apokrip itu yang Anda gunakan, yang lain yang dikanonkan tidak kau gunakan, dasarmu dari mana? Ya, baik, saya harus jawab. Ada pembuktian loh. Iya. Injil itu sama dengan Quran, artinya turunnya lisan atau hafalan. Saat zaman Isa dan Masih, dia itu adalah penerima wahyu berbentuk hafalan. Nah, murid-muridnya yang sejaman itu yang menulis. Nah, inilah yang mesti dalam Injil. Sayangnya Injil ini ditulis oleh beberapa murid, banyak muridnya, tidak seperti di Quran yang memang beberapa sahabat mengkodifikasi menjadi satu buku. Nah, berbeda dengan Bible yang memang dikanonisasikan, ya menurut bapak-bapak gereja tentang doktrin Trinitas itu. Inilah satu pemahaman perbedaan literasi Injil kami dengan Bible. Dasarnya ke sana, Pak. Jadi gini, Bang, Pak Amran ya. Verifikasi dari Yohanes, saya ambil dari contohnya kitab yang Anda katakan apokrifat itu, verifikasi dari kitab yang Anda iakan itu, benarkan apokrifat itu, dapat legal standingnya dari mana? Pembuktian bahwa itu benar yang dikanonkan tidak benar dari mana? Baik. Anggaplah saya ini yang meyakini kitab yang dikanonkan, anggaplah ya. Tapi saya minta nih validasinya dari Bapak, pembuktiannya dari mana? Iya. Pembuktiannya, kami itu membawa Injil yang memang diturunkan atau ditulis oleh sahabat atau murid-murid Isa dan Masih saat beliau masih hidup. Nah, ini dilanjutkan oleh rabai-rabai kami yang memang mempercayai tentang Injil tersebut. Nah, dari ulama-ulama atau rabai-rabai kami yang senior ini menurunkan beberapa kitab yang memang harus kita ikuti. Nah, inilah literasi yang jelas di dalam satu pemahaman. Begitupun dengan Anda mengenal Imam Syafi'i, Imam Hambali. Itu kan jauh sama Nabi. Kami pun sama mempunyai suatu literasi atau rabai-rabai kami yang memang memahami diksi Injil itu. Itulah yang kami imani sampai sekarang. Begitu, Pak. Saudara, saya ulang nih pertanyaan saya. Kalau Anda membahas tadi Imam Syafi'i, itu ada yang merekomendasinya, ada legal standingnya di hadis. Ya. Ada rekomendasinya, ada legal standingnya, ada validasinya. Yang saya tanyakan, Anda kan mengimani apokrifat, ya, yang tidak dikanonkan. Validasi bahwa Anda mengimani apokrifat itu sebagai suatu kebenaran, dari mana Anda dapat? Apakah langsung dari langsung dari sumbernya? Kalau dari sumbernya, mana datanya? Tunjukkan. Kalau tadi kan tunjukkan, Bang Ardi tunjukkan hadis. Nabi Muhammad mengiyakan. Iya, begitu dia. Saya sayangnya belum bisa open claim host, jadi saya belum bisa menunjukkan datanya. Tetapi sebagai materi riwayat untuk pemahaman suatu literasi Injil yang sahih atau yang benar, itu dari guru-guru kami atau rabai-rabai kami yang memberikan kitab. Contoh,
seperti Rabi Ismail atau Rabi Jaka yang sekarang ada di kitab yang dikeluarkan mereka, itu adalah suatu validasi bagi kami untuk meyakini bahwa Injil ini benar. Begitu Pak. Waduh, kalau seperti itu Pak, mohon izin Pak, Bapak tidak bisa tunjukkan data lalu menyebutkan namanya aja dengan gamblang. Mohon maaf Pak, itu hanya sebuah argumentasi Pak. Mohon maaf Pak Arman. Nggak apa-apa. Nah, ya. Saya agak berseberangan ini ya, karena kenapa? Saya rasa ini tidak adil. Bang Ardi tadi memberikan pembuktian secara dalil, data. Langsung dari sumber dari yang mengamalkan, yang mengajari gurunya. Siapa itu? Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad SAW. Karena dia itu guru yang mengajari kami gitu. Seperti apa? Gitu. Dia mengkoreksi kalau salah para sahabat. Nah, maksud saya seperti itu juga harusnya. Jangan nanti saya dengar jawaban, oh ini kan hanya iman kami. Kami imani seperti pernyataan Bapak. Kami yang imani, meyakini. Kalau sekedar itu selesai Pak diskusi kita Pak. Ya tidak apa-apa, karena saya sudah bilang, saya belum bisa open cam, saya bisa tidak menunjukkan data. Jadi kalau bisa tidak bisa, apa yang saya perlihatkan. Oke. Jadi saya ucapkan secara Tanya yang lain lagi Pak. Tanya yang lain lagi Pak, biar kita jawab. Tanya yang lain lagi, karena Bapak kan di sini tidak bisa tunjukkan data. Tanya yang lain lagi. Ya. Bang Jimen, sedikit juga tambahin ya mengenai tadi yang arti itu Bang, setahu saya itu dia tidak ada perbedaan. Karena apa? Dalam bahasa Arab ini sangat kompleks Bang. Jadi salah satu contohnya aja, kalau dibilang imamakah gitu kan misalkan, itu bisa jadi kalau orang bisa mengartikannya jadi imam, padahal sebenarnya itu artinya bisa jadi ibu-ibumu gitu. Nah itu kalau orang yang memang tidak memahami bahasa itu secara penuh, tidak mempunyai 15 cabang ilmu, akan mengatakan itu adalah imam, padahal sebenarnya mungkin tujuannya adalah ibu gitu. Jadi antara Ilyasin dan Ali Yasin tadi itu tetap dipahami dengan satu arti biasanya, dan mereka tahu itu, hanya perbedaannya secara pronunciasi aja, secara dialek aja, jadi nggak ada perbedaan arti sama sekali. Itu aja. Lanjut. Ya, justru itu kan Bang Amran. Tadi kan saya merangsang pikiran Bapak supaya ada namanya hubungan timbal balik dua arah. Ketika Bang Ardi menunjukkan legal standingnya dari baginda kami langsung, dan itu di-ACC-kan ya dengan hadis yang dibawakan oleh Bang Ardi, berarti kami sudah tahu itu di-ACC-kan oleh guru-guru kami, pemimpin kami. Siapa itu guru kami yang mengajari kami, yang menguasai, yang memimpin kami untuk berhadapan kepada Allah? Baginda kami. Bapak mengatakan bahwa rabi-rabi kami, ini rancu tuh, rabi-rabi yang mana gitu. Karena yang saya tahu di dalam pengajaran Yesus hanya menunjukkan 12 muridnya, ya, 12 muridnya untuk mengajarkan pengajarannya. Di antara 12 murid itu, apakah dari situ didapatkan legal standing validasinya? Atau di luar itu? Itu yang saya maksud. Ya, kalau Nabi Muhammad kan jelas, Allah menurunkan dia menjadi khalifah. Allah menurunkan dia sebagai pemimpin bagi kami. Patokan kami dari dia. Makanya kami berkeyakinan ada Al-Quran perintah dari Allah langsung, ya, wahyu dari Allah langsung, yaitu Al-Quran, dan sunnah atau hadis dari Nabi Muhammad yang mengajarkan. Itu yang saya maksud. Validasinya dapatnya dari mana? Apakah dari 12 murid ini atau dari Yesus? Betul. Yang menulis Injil itu adalah ke-12 murid ya, yang saya pahami. Cuman satu yang memang tidak menulis kitab, yaitu Yahuda atau Judas. Nah, beberapa hal uskup atau pengikut-pengikut Nabi ini juga menulis. Nah, dari situlah diturunkan kepada rabai-rabai kami di dalam kaum Nasrani. Nah, itulah validasinya. Ulama atau rabai kami yang memang terkenal saat ini dengan kitabnya di Nasrani adalah Rabai Ismail. Inilah yang Saya izin Pak Amran. Tadi mengatakan bahwa betul itu dari muridnya, lalu mengajarkan rabi-rabi. Di mana 12 murid itu mengajarkan rabi? Ada nggak validasinya? Data yang bisa kita merangsang pikiran kita bahwa itu adalah suatu informasi yang kredibel. Paling tidak saya cari nih, ada nggak websitenya gitu? Karena yang setahu saya tidak pernah Pak.
Saya 27. Memang kalau Anda melihat satu literasi Nasrani itu tidak akan ada karena kaum kami kecil, tidak seperti Kristen. Saudara, Yang memang ada di Pak Amran. begini sebentar. Ya, Ya. gantian ya. Kalau memang tidak bisa gantian, saya turun aja ya. Ya, Jadi, silakan Pak. kalau Anda memaksa orang yang memang tidak bisa menunjukkan data karena tidak bisa open cam, ya susah juga. Tetapi sebagai literasi yang jelas, sebagai mata rantai riwayat dari Nabi kami kepada Hawariun atau Al-Uskup atau pengikut Nabi, itu juga mempunyai murid-muridnya. Nah, literasi ini ada di dalam kami. Kalau Anda mencari di Google itu tidak akan pernah ada, karena memang ini hanya untuk kaum kami. Karena kaum kami itu tidak untuk menyebarkan agama atau kepercayaan, berbeda dengan Kristen. Itu dasarnya, Pak. Begitu. Iya, oke, Pak. Bisa saya tanggapi, Pak? Izin, Pak, Silakan. saya tanggapi. Jadi gini, Pak. Bapak mengatakan kaum kami kecil. Ya kami tidak mengimani apa seperti kitab yang dikanonkan oleh agama Kristen. Karena kami itu adalah Nasrani. Nah, saya iakan itu. Masalahnya yang saya tanyakan ini, ya, validasi orang bapak, kaum bapak, menerima bahwa data kitab yang bapak imani itu adalah langsung dari sumber yang mengajarnya, yaitu 12 muridnya, ataupun Yesusnya. Itu ada nggak tertulis datanya? Karena sama-sama mengklaim ini, Pak, kita bingung ini. Ya, kalau ditanya sama pihak Kristen mengatakan, Yohanes mengajari kami, Markus mengajari kami, itu murid-murid Yesus. Ya, murid-murid yang disebutkan itu dan dapat validasi dari Yesus. Ya. Kalau ditanya lebih radikal, mereka menjawab, orang Kristen akan menjawab bahwa Yesus mengajari kami langsung. Makanya saya katakan, ini dua klaim yang sama, ya, saling ngotot klaim-klaimnya. Untuk menentukan mana yang klaim yang benar, itu harus ada pembuktian. Saya tidak butuh open cam lah sekarang, tetapi berikan sama saya referensi bacaan. Coba Bapak baca dari mana, Cid? Coba Bapak baca satu data gitu dari sana. Referensi bahwa yang apokrifat itu, yang Bapak imani sekarang itu adalah langsung dari sumbernya, yaitu murid-murid si pengajar. Siapa itu? Yesus. Begitu maksud saya, Pak. Gitu. Karena ini ada dua yang saling gontok-gontokan ini. Kristen mengklaim, apalagi Katolik. Itu udah berbeda lagi tuh. Kalau dihitung kitab mereka itu berbeda lagi jumlah ayatnya itu. Makanya Gabrul ini, mohon maaf Pak, tanpa mengurangi rasa hormat, membuat kita bingung ini Gabrul jadinya. Makanya untuk membuktikan, kita lihat dari mana mereka dapat legal standing, validasi. Kalau kami tadi jelas, ada datanya, ada tertulis. Nabi Muhammad SAW itu mengiyakan di dalam hadis bahwa 7 bacaan itu tadi, baru 2 yang disebutkan, itu sama. Bahkan dia mengatakan demikianlah firman-Nya. Begitu, saudara. Mohon maaf ya Pak Amran, saya juga dari kekristenan juga Pak. 27 tahun saya dari dari GBI. Ya, saya Protestan gitu. Makanya saya agak tersinggung juga ini. Loh, jadi kami yang kanonkan ini apa ya? Tidak benar gitu. Ya, seolah-olah tidak benar. Tapi kami mengklaim kami dapat dari murid-murid Yesus. Ya, mereka pengajar juga setelah Yesus. Bapak mengklaim juga, makanya kita buktikan tuh. Gitu dia Pak. Betul. Makanya begini ya, beberapa cendekiawan untuk ulama-ulama kami itu memang orang tertutup, tidak menyebarluaskan tentang mata rantai riwayat atau sanadnya ilmu itu dari murid-muridnya Isa dan Masihu, itu hanya untuk kaum kami. Kalau Anda mau melihat satu literasi, saya akan upload di Google ya tentang beberapa pemahaman orang-orang Nasrani yang ada di Indonesia ini yang bersanadkan atau rantai riwayat menuju kepada Rabi Ismail yang ada di Indonesia ini. Sebagai bentuk keyakinan kami apa yang diajarkan oleh Isa dan Masihu itu benar. Itu Pak. Karena tidak ada kalau mencari validasi di Google apa dari lain. Kita majukan diskusi kita ya Pak Amran, izin ya, dengan tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya. Kita majukan diskusi kita bahwa Bapak tidak menunjukkan data, tidak bisa menunjukkan data, alasan karena tidak bisa open cam. Oke, tidak masalah. Saya tadi meminta untuk baca referensinya, Bapak tidak bisa juga bacakan referensinya. Oke, tidak masalah juga. Jadi kita majukan diskusi kita. Karena mohon maaf Pak, ya, ini ruang diedukasi. Jadi ada hubungan timbal balik, 2 arus. Ya, yang sana bertanya dengan pertanyaan yang sama, saya pun bertanya dengan pertanyaan yang sama, walaupun pemaknaannya nanti agak berbeda. Ya. Pak,
alangkah baiknya Bapak tanya yang lain, Pak, tentang Islam gitu. Kalau memang seperti itu, Bapak tanya aja yang lain. Kita majukan, jangan kita muter-muter terus gitu. Silakan Pak Amran. Iya, Pak boleh. Amran. Iya. Karena di baterainya cuma tinggal 1% lagi, saya di luar nggak ada casan. Saya hanya bertanya satu aja. Apa itu? Ada persamaan tentang literasi kesejarahan antara Islam, Nasrani, dan Kristen Katolik, yaitu di mana Maria itu tidak menikah dengan Yusuf. Ini dasar validasinya dari pihak Islam itu apa ya? Kok sama gitu? Berbeda dengan Kristen Protestan yang menyatakan bahwa Maria itu menikah lagi dengan Yusuf. Ulang lagi pertanyaan Pak, saya agak putus-putus juga. Iya, ada persamaan antara Kristen, Katolik, Nasrani, dan Islam, di mana dikatakan bahwa Maria itu tidak menikah lagi dengan Yusuf. Tetapi Kristen Protestan itu menganggap bahwa Maria itu menikah lagi dengan Yusuf. Nah, dari kesamaan ini atau asbabun nuzul atau awalnya itu ceritanya itu dari hadis apa dari Quran? Kok persamaan tentang riwayat Maria itu sama begitu? Boleh jawab sedikit Bang Jimen? Silakan. Jadi gini Bang, dasarnya itu kalau kita lihat di Al-Quran tidak pernah ada tidak pernah ada disebutkan tentang tokoh Yusuf ini Bang. Dan kami memahami Maria itu adalah perawan suci. Ketika dikatakan perawan suci, maka kami di dalam Islam itu memiliki pemahaman tentang perawan suci ini adalah perempuan yang memang perawan dan tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Itu yang kami pahami tentang Maria tadi Bang. Jadi tidak pernah ada literasi di dalam Islam tentang Yusuf Bang. Itu di Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Iya Bang, nice sekali Bang. Ya, Waalaikumsalam. Bahkan di dalam Islam ada satu surat di dalam Al-Quran yang memang membahas tentang Maria, tentang Maryam, surat Maryam namanya. Dan tidak ada tokoh Yusuf di situ Bang. Ya silakan Bang Diman kalau ada mau nambahin atau. Oke, izin ya Pak Amran. Betul itu, di dalam Islam itu juga ya Maryam itu digambarkan sesuatu hal yang mendapat mukjizat. Ya, untuk menjaga suatu mukjizatnya itu tetap ada, tidak tercoreng dengan istilah-istilah duniawi, ya. Dia mengandung Nabi Isa dengan mukjizat, ya, yang dimana tidak tersentuh laki-laki. Karena pada zaman itu dulu, di zaman Yahudi, ya seseorang yang hamil itu bisa dituduhkan, bahkan disimpulkan bahwa wanita hamil tanpa seorang suami adalah wanita zina, ya. Makanya di dalam Al-Quran yang makanya di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kesucian mujizatnya tadi, ya, kesuciannya Nabi Maria, ya, Bunda Maria itu adalah anaknya sendiri, ya. Jadi memang itu yang terjadi di dalam Al-Quran, ya, bukan suatu yang dibuat-buat pada zaman itu, gitu, ya. Jadi betul yang dikatakan bahwa Nabi Yusuf itu tidak disebutkan sebelumnya dan itu hanya disebut diketahui beberapa literasi dari Injil Yakobus dikatakan bahwa Yusuf itu adalah sahabatnya Zakaria, ayahnya Yahya. Beliau lah yang menitipkan Maryam itu untuk melahirkan di sebelah timur Al-Quds. Dia diantar oleh Yusuf itu tersebut. Setelah melahirkan, mereka balik lagi ke Al-Quds atau Yerusalem. Jadi pemahaman tentang saudara Harun atau saudaranya Harun itu adalah Yusuf itu sendiri. Nah, pemahaman kami inilah yang menjadikan satu validasi bahwa Yusuf ini hanya saudara dari Maria. Jelasnya saudara dari Zakaria. Makanya saudara
Izin. Saya seka ya, izin ya. Anda menyatakan bahwa Zakaria dan Nabi Yusuf itu adalah sahabat. Itu saya bantah dulu. Datanya dari mana? Anda ngambil referensi dari mana? Bukan Nabi Yusuf itu, Bang. Yusuf ini bukan nabi, ini sahabat. Oh, sahabat. Oke. Lanjut. Bukan nabi, ini sahabat. Yosef maksudnya, Bang. Yosef suami Maria yang di Oh, ya. Oke, lanjut. Ya, artinya ini saya ambil dari satu literasi Injilnya Yakobi atau Yakobus yang menandakan bahwa Yosef itu dititipi oleh Zakaria untuk menemani Maria melahirkan di sebelah timur Alkus, satu di dekat Jericho ya, di bawah pohon kurma. Itulah literasi yang kami tahu untuk literasi di Injil Tufilia. Makanya inilah di luar. Ada telepon juga. Bang, Anda naik Bang. Nah, kalau ada sesuatu baru Pak Amran mempermasalahkan kalau contohnya di dalam kami itu tidak menikah, tiba-tiba di dalam orang abang menikah, di dalam yang lain menikah atau selaras, kami hanya suara yang kecil gitu ya, kami yang mengatakan bahwa tidak menikah, baru abang mempermasalahkannya. Masalahnya ini banyak loh. Anda setuju bahwa dalam pemahaman iman Anda itu bahwa dia menikah, bahwa tidak menikah. Begitu juga kami. Yang berbeda itu hanya Protestan ya. Protestan. Nah, berarti yang berbeda itu harusnya yang diselidiki gitu. Kenapa tidak selaras gitu? Pak Amran, oh lagi ngopi. Gitu. Justru kalau dari Pak Amran mengakui bahwa di sana juga itu tidak menikah, ya samalah dengan kita. Udah keluar dia. Ya. Jadi teman-teman ya, Yusuf itu dalam penceritaan di Bunda Maria itu, ya, untuk menghindari, bukan hanya untuk menghindari fitnah ya, dalam penceritaan di dalam Bible itu baru menikah setelah mengandung gitu. Setelah mengandung, berarti hasil dari anak itu zina. Tidak salah juga secara sosial, tidak salah loh. Kalau orang Yahudi menuduhkan itu ada hasil anak zina, mohon maaf. Kalau saya di pribadi posisi seperti itu, saya katakan itu anak hasil dari anak zina. Karena sesuatu hal yang lahir tanpa ikatan pernikahan itu adalah zina. Karena hukum pada saat itu adalah hukum Yahudi. Gitu. Jadi justru karena di Al-Quran itu memberikan suatu mukjizat yang menjelaskan bukan Maria, bukan Yusuf, bukan orang lain, tetapi anaknya sendiri. Gitu. Silakan berbicara. Anak sendiri itu, siapa anak sendiri itu? Nabi Isa alaihi salam. Dia yang berbicara, dia yang mengungkapkan kebenarannya. Siapa yang mau bantah pada saat itu lagi? Kalau yang menjelaskan adalah anak yang keluar dari rahim tersebut. Tetapi kalau yang dikatakan tadi itu hasil dari anak zina masih bisa dibantah gitu. Berarti kalau hasil dari anak zina itu berarti tidak suci dong. Nah, makanya Al-Quran itu datang untuk meluruskan pemahaman-pemahaman umat sebelumnya di mana mereka salah memahami apa yang terjadi pada keadaan tertentu. Jadi diluruskan oleh Nah, kira-kira begitu. Lanjut Bang Iqbal. Tes 1 2. Ya, kenapa? Ya, saudara kita tadi Amran tadi. Ya. Boleh Bang Iqbal. Bang Iqbal saya sedikit tambahkan. Iya. Silakan Bang Dian. Assalamualaikum. Begini. Waalaikumsalam warahmatullah. Sebetulnya saya sudah sering berdialog dengan beliau. Beliau itu sebetulnya seperti kita Muslim. Membedakannya salahnya cuma satu. Dia ini bagaimana memposisikan Nabi Muhammad itu saja. Makanya tadi sebelum di sini dia naik ke roomnya Bang Abdul anak Melayu. Sudah diskusi dengan saya. Pokoknya saya bilang begini Bang Iqbal. Saya kasih garis bawah, Bang.
abang ini sudah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu tertulis dalam Injil Barnabas abang itu dia akan turun. Betul, abang sudah benarkan dia datang dari Allah. Betul bahwasanya Nabi Isa nanti akan turun di akhir zaman. Cuman satu saja dia yang belum bisa memposisikan diri itu. Bagaimana Anda menyikapi Rasulullah? Itu saja masalahnya. Kalau begitu, ya kan? Kalau begitu tinggal kan dia memahami itu. Contoh tadi masalah Bunda Maryam. Kalau dalam Al-Quran itu sebetulnya jelas tuh dalam dialog begini. Kata Bunda Maryam itu begini ya. Kalau kaifa sebentar. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki hulaman zakiyah. Qalat anna yakunu li hulamu wa ya qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna. Itu pembelaan Allah melalui Jibril. Kan Maryam mengatakan itu bukti bahwasanya Bunda Maryam itu akan mengandung. Maryam yang seorang perawan diberikan kabar oleh Allah melalui malaikat Jibril akan mengandung, melahirkan seorang anak. Dia bertanya heran, bagaimana aku bisa mengandung? Aku ini seorang yang belum menikah dan aku bukan pezina. Itulah kehendak Allah. Maka ditegaskan dalam surat Maryam ayat ke-30 bahwasanya Nabi itu berbicara di waktu bayi. Itu satu. Nah, Bang Amran tadi kan menarasikan sebetulnya bahwasanya di dalam Injil mereka itu tertulis memang Maryam itu seorang yang suci. Nah, yang menjadi pertanyaan beliau itu tadi adalah bagaimana kalau Katolik itu dengan Islam dan Nasrani yang mereka ini ya, memang Nasrani kan sedikit ya, itu memiliki kesamaan pandangan terhadap Maryam sebagai seorang perawan. Yang berbeda itu di Protestan seperti beliau sampaikan. Jadi beliau ini ada pada titik bagaimana memposisikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, karena tadi sudah panjang diskusi. Dia gini, izin sedikit dulu. Dia itu tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Dia tidak percaya. Ya, itu yang saya mau maksudkan. Ya, yang jadi permasalahan itu bagi orang Nasrani itu berpikir sebetulnya problemnya itu sederhana terkait masalah literasi Al-Mahdi. Nah, itu yang dia permasalahkan. Al-Mahdi ini siapa? Nah, mereka itu mempertanyakan siapa yang dimaksud daripada Al-Mahdi. Menurut mereka literasi Al-Mahdi itu abstrak, padahal jelas di dalam hadis kan dijelaskan siapa itu Al-Mahdi, bagaimana itu Al-Mahdi. Jadi literasi Al-Mahdi itu ada. Nah, mereka meyakini kedatangan Nabi Isa alaihissalam yang kedua kali di akhir zaman itu adalah bentuk penutupan daripada hadirnya para nabi. Dia berpikir bahwa nabi terakhir itu adalah Nabi Isa, tapi tak masuk akal. Bagaimana bisa dikatakan jika Nabi Isa alaihissalam adalah nabi ke-24, lalu Nabi Muhammad adalah nabi ke-25 dan dia beriman kepada Nabi Muhammad, tetapi di sisi lain dia berpikir bahwa kedatangan Nabi Isa alaihissalam yang kedua kali nanti di akhir zaman sebagai penutup para nabi, itu tak masuk akal. Logis. Saya sudah sampaikan itu tadi Bang Iqbal. Saya sudah sampaikan. Masalahnya saya bilang, Anda sudah meyakini bahwa Nabi Muhammad itu benar adalah utusan Allah. Berarti kalau Anda membohongkan kata-kata beliau itu sama saja Anda membohongkan Nabi Isa. Yesus Masya. Kok bisa begitu? Loh iya, karena Nabi itu mustahil berdusta. Para nabi itu tidak ada nabi itu pendusta. Satu pun para nabi itu, mereka semua itu sifat mereka adalah amanah. Kalau Anda menolak perkataan Nabi Muhammad SAW, berarti Anda menolak perkataan Nabi Isa. Saya sudah sampaikan tadi, Bang. Kata Bang Iqbal tadi, literasinya di kata Al-Mahdi. Nah, makanya saya sampaikan, ini perlu kita pertemukan dengan ulama-ulama yang memang memahami diksi kata-kata. Kan tadi sempat bercerita tentang, saya sampaikan tentang yang namanya Imam Al-Mahdi itu adalah di dalam hadis kan disebutkan keturunan Nabi, namanya Muhammad, nama bapaknya Abdullah, ya kan? Nanti beliau seperti apa, keadaan turunnya di mana. Nah, dia tadi memaknai turunnya Nabi Isa itu nanti di Baitul Maqdis juga. Padahal dalam hadis yang kita tahu yang masyhur itu Nabi Muhammad itu kan turun di Masjid Menara Putih di apa namanya di Suriah, Masjid berkubah putih, Nabi Isa. Iya, Masjid Menara Baido. Nah, ini perbedaan disi-disi begini. Makanya saya tadi kasih begini ke Bang Iqbal. Saya bilang begini tadi, Bang pahami, kalau abang membenarkan Nabi Muhammad, berarti abang sudah membenarkan Nabi